kalian memang sengaja memancing amarahku. Putraku Raden Aditya menghilang dari istana. Dan ini semua pasti ada hubungannya dengan Mada. Tapi bukankah saat ini Mada sedang bersama rombongan Pangeran Garbapati? Apapun alasannya, tetap Mada penyebab perginya Raden Aditya. Dan kalau sampai terjadi sesuatu pada putraku Raden Aditya, aku tidak akan pernah memaafkan keluargamu. Hamba mohon pamit. Nimas, Paman Lembusura. sepertinya sedang ada yang dirisaukan. Saya kesini untuk menanyakan perihal rombongan Pangeran Garbapati. Saya ingin tahu bagaimana kabar Mada. Tidak perlu khawatir, Nimas. Raja menitahkan Mada untuk berangkat. Karena dia yakin Mada akan mampu menjaga rombongan. Tapi saya dengar rombongan Pangeran Garbapati banyak sekali dicegat oleh penjahat, Paman. Sudah banyak manggala dan pasukan yang dikirim untuk membayangi rombongan. Mereka tidak hanya menjaga pangeran, tapi juga anggota rombongan yang lain, termasuk Mada. Sebaiknya sekarang Nimas pulang saja. Saya akan menjalankan tugas. Terima kasih, Paman. Xiaoling! Xiaoling! Ada yang menculiknya. Ampun Gusti. Paman, sebuah kehormatan Pamanan Gusti mau singgah ke dusun saya. Seharusnya kamu berterima kasih kepada Gusti Nambi ini. Karena dia telah berhasil menahan langkahku menuju kembali ke desa Kedahu. Ampun Gusti. Tapi hamba mohon maaf, hamba belum bisa kembali ke istana. Karena hamba ingin memulihkan dulu kondisi hamba. Tidak masalah. Gusti Prabu dan para manggala kerajaan sudah tahu apa yang sedang kamu dan Tanca alami kemarin. Apa yang sebenarnya sudah terjadi terhadap kamu? Patiraga, Paman. Dia menculik saya dan Tanca. Dia ingin saya menyembuhkan muridnya, Kelabang Wilis. Pantas. Perasaan dan batinku gelisah aku harus menuju ke kota raja. Karena ini penyebabnya. Untung ada yang wungkuk dan Gusti Anabrang yang menyelamatkan Tanca. Kalau tidak, Gusti, hamba akan kehilangan anak hamba. Iya. Saya mengerti itu. Patiraga adalah musuh lama yang mempunyai ambisi baru ingin mendirikan kejayaan Kediri. Seperti itulah, Paman. Ya, tidak akan ada kejayaan sebuah kerajaan apabila dilandasi ambisi pribadi dan dendam. Kejatuhan Kediri bukan disebabkan Prabu Kertarajasa. Ampun Gusti.
Hamba dengar Kelabang Wili sudah sembuh dan kekuatan mereka semakin kuat. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan perjalanan. Paman mau kemana? Aku ingin ke sebuah desa di sebelah utara kota raja. Singgahlah dulu, Gusti. Terima kasih, Gusti. Paman sudah mau mampir ke dusun kami. Kalau begitu aku permisi dulu. Paman. Saya merasa ada yang tidak beres di desa ini. Ya, Mengapa semua penduduk di desa ini perempuan? ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Paman merasakannya juga kan? Ya, Maaf Nisana, Gusti, kenapa desa ini terlihat sangat aneh? Hanya perempuan saja penduduk di desa ini. Kemana para pemuda dan laki-lakinya? Chloe datang menggiring mereka entah kemana. Saat Gusti kemarin datang, kami sedang diancam oleh anak buahnya Chloe. mari Gusti. Apa yang diinginkan Chloe? Ada Nambi. Sebaiknya kita pergi sebelum dia melihat kita. Hei! Jangan lari! semoga Gusti berhasil. Di mana Chloe? Banyak bicara. Lebih baik kalian katakan di mana Chloe. Sebelum kalian saya habisi. Kamu mencariku, Nambi? Tangkap saja kalau kamu bisa. Chloe! Kamu jangan jadi pengecut! Bisa-bisa aku mati kena serangannya. Ini bukan saatnya aku meladeni dia. Benar-benar siluman licik. Cepat serahkan kitab sakti itu, atau aku akan mengambilnya dengan cara paksa. Kitab sakti itu lebih berharga dari nyawaku. Percuma saja kau memaksaku, karena aku sudah mengikatnya dengan nyawaku. Kita memang harus memaksanya, Bu. Harusnya aku tidak tinggalkan Kinalantaka sendirian di sini. Orang tua itu cepat sekali menghilangnya. Tak heran jika banyak orang yang mengatakan Kinalantaka orang yang sulit untuk ditemukan. Tapi dia bisa datang kapan saja saat orang lain sedang membutuhkannya. Seperti ada suara pertempuran di sekitar sini. Dari mana asalnya?
menyerang perempuan yang sudah tidak berdaya. Sungguh keji. Dan itu jauh dari sifat seorang ksatria. Tutup mulutmu. Mayatmu akan tamat di hutan ini, Manggala. Menghadapi perempuan yang sudah tidak berdaya saja, kamu menggunakan cara yang licik. Bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi aku? Ah, sudah. Terima seranganku. Lihat! Set! Pengaruh totokan ini sangat kuat. Pernafasanku tidak mampu membebaskan aku dari pengaruhnya. Gajah Mada. Ada apa, Rai? Aditya, Kang Bo. Aditya. Kenapa lagi dengan Aditya? Dia pergi lagi meninggalkan istana, Kang Bo. Bukankah itu sudah menjadi hal yang biasa, Rai? Tenanglah. Sebentar lagi dia juga pasti akan kembali. Kali ini beda, Kang Bo. Kali ini dia pergi membawa pakaian. Dia akan pergi dengan waktu yang cukup lama dan jauh, Kang Bo. Kalau begitu kita harus melapor pada Kanda Prabu. Tapi Kanda Prabu sedang tidak bisa diganggu. Dia sekarang sedang bersemedi. Lantas apa yang harus aku lakukan, Kang Bo? Aku juga memiliki wewenang untuk mengutus prajurit. Akan kusuruh prajurit untuk mencari Aditya, Rai. Terima kasih. Ampun, Pangeran. Ada apa, Paman? Pangeran, semuanya sudah siap. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita ke Kahuripan. Baik, Paman. Ampun, Pangeran. Paman ingin menyampaikan pendapat Paman tentang Mada. Tentang Mada? Apa maksud Paman? Iya, begini, Pangeran. Menurut Paman, selama perjalanan kita menuju Kahuripan, selalu ada saja hambatannya. Jadi, maksud Paman, Mada pembawa sial bagi rombongan kita. Iya, betul, Pangeran. Selain itu juga, musuhnya terlalu banyak.
ditambah lagi musuh-musuh dari ayahnya. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Perintahkan Mada untuk pulang. Karena hanya pangeran yang punya wewenang. Aku tidak bisa, Paman. Aku tidak bisa. Ini titah dari Romo Prabu. Aku tidak bisa menolaknya. Pangeran adalah calon seorang raja. Perintahkan Mada untuk tinggal di kampung ini. Pangeran harus tegas. Jangan biarkan Mada menginjak-injak kepala pangeran. Aku tidak bisa, Paman. Paman Lawe dan Paman Anabrang pasti tidak akan setuju. Termasuk Kang Bo. Beliau sudah pergi, pangeran. Tapi bisa saja Kang Bo melapor ke Romo Prabu atau Kanjeng Ibu. Kedua-duanya bisa murka. Di mana Eyang Wungkuk? Eyang Wungkuk sudah pergi pagi-pagi sekali, Paman. Eyang Wungkuk sengaja tidak pamit karena tidak ingin membangunkan kita. Kamu sudah siap berangkat sekarang? Siap, Paman. Baiklah. Kita tinggal menunggu pangeran dan juga Halayuda. Pangeran, Oh iya. apakah pangeran sudah siap melanjutkan perjalanan? Sudah, Paman. Ayo kita berangkat sekarang. Silakan, Mada. Para prajuritmu, pasti mereka sedang mencari Raden Aditya. Pura-pura tidak tahu saja, Ndoro, daripada nanti malah jadi masalah. Raden Aditya menghilang. Namanya punya kaki, nggak bisa dikekang. Namanya anak main biasa. Tapi tidak begitu. Raden Aditya pasti pergi mencari Mada. Jadi Mada penyebabnya. Mada, apa yang sedang kamu pikirkan? Mada memikirkan biung Paman. Mada belum pernah pergi sejauh dan selama ini. Mada sangat merindukan biung Paman. Kamu terlalu menyayangi biungmu, Mada. Paman jadi ingat, dulu sewaktu Paman dan Bopomu berjuang, Bopomu selalu merindukan biungmu. Sayang, Mada belum bertemu dengan Bopo. Ada banyak hal yang ingin Mada tanyakan dengan Bopo. Kamu tidak usah bersedih, Mada. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangimu. Paman pernah berjanji kepada Bopomu, kalau Paman akan selalu menjaga, melindungi dan mengajarimu seperti anak Paman sendiri. Jadi kalau kamu butuh nasihat, kamu datanglah ke Paman. Paman pasti akan menjawab semua pertanyaanmu. Terima kasih, Paman. Mada beruntung ada di tengah-tengah Punggawa Majapahit. Lebih baik sekarang kamu istirahat, Mada. Besok kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Kahuripan. Baik, Paman. Ndoro. Nyun sewu, Ndoro. Izinkan si Mbok ikut pergi. Tidak, Mbok. Mbok di rumah saja. Tapi Ndoro Putri seorang perempuan. Pergi sendirian itu sangat berbahaya buat keselamatan Ndoro Putri. Saya tidak sendirian, Mbok. Saya selalu bersama Yang Maha Kuasa, yang selalu melindungi saya. Lagi pula saya harus mencari Raden Aditya. Nyun sewu, Ndoro Putri. Kalau Ndoro Putri mengizinkan, biar si Mbok saja yang pergi untuk mencari kabar Raden Aditya, Ndoro. Tidak, Mbok. Lebih baik Mbok di rumah.
saya bisa menjaga diri. Baik, Ndoro. Aduh, Gusti. Tolong lindungi dan selamatkan Ndoro Putri. Sudah berjalan sejauh ini, tapi aku belum juga menemukan Raden Aditya. Aku tidak mungkin pulang ke kota raja dengan tangan hampa. Bagaimanapun, ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab aku. Raden Aditya adalah sahabat Mada, dan dia sudah berjanji untuk menjaga aku. Jika terjadi sesuatu pada Raden Aditya, aku tidak mungkin bisa maafkan diriku sendiri. Dia sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Rupanya ada mangsa di sini. Pergi kalian. Jangan ganggu aku. Aku tidak ada urusan sama kalian. Kamu telah berani memasuki wilayah kami. Berarti kamu telah siap berurusan dengan kami. Tolong! 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 Ada suara perempuan minta tolong. Apa itu Xiaoling? Pergi kalian! Pergi! Tolong! Kang Mas Jonggati. Siapa kamu? Sedang apa kamu sendirian di tengah hutan? Kang Mas, apa maksudmu? Sebaiknya kamu pulang. Tidak baik perempuan sendirian di tengah hutan. Berbahaya. tapi... Maaf, aku tidak bisa mengantarmu. Aku ada urusan lain untuk mencari temanku. Siapa dia sebenarnya? Kenapa wajahnya mirip sekali dengan Kang Mas Jonggati? Sudahlah. Aku harus mencari Raden Aditya. Sang Gajah Mada. Sang Gajah Mada, untuk satunya Hei! Kakek, sekarang kamu sendiri, kek. Kalian salah. Sebentar lagi akan datang orang baik hati kemari. Jangan terlalu percaya diri, kek. Siapa? Kakek ini cuma cendili. Jadi kalian mau apa? Oh ya, kek. Aku mau menunggu gadis cidak si King Kuang Ling Lang Ling Lu. Siapa itu? Oh, nanti juga kakek tahu. Hei! Kamu lagi. Mana Xiaoling?
Dasar manusia aneh, kumis gede. Justru aku lagi nunggu si Nona Lingkuang Linglung Lingling. Dasar kalian yang penjahat menyebalkan. Kalau berani jangan sama orang tua. Hadapi aku. Au. Menghina sama Singgolaung. Ayo, serang. Ayo. Tidak ada jurus lain, Ki. Jangan cuma ngomong, bodoh. Ayo bantu lawan aku. Kan sudah, Ki. Masa sebanyak ini tidak ada yang mampu melawan si kumis itu? Aduh. Tadi sudah. Ya, Ki. Silakan, Ki. Tapi kalah lagi. Manusia berkumis itu benar-benar sakti. Menyerahlah. Aku tidak akan menyerah. Sudah, ayo kita pergi, Nger. Tidak, Bu. Kita harus mendapatkan kitab itu. Kamu tidak akan bisa menggunakan kitab itu kalau kamu terkena cambuk maut itu. Ayo, Nger. Kamu tidak apa-apa. Saya sudah tidak apa-apa. Terima kasih Gusti, sudah menolong saya. Tidak perlu berterima kasih. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga kedamaian Majapahit. Iya, sudah terbukti dengan ketentraman tanah Majapahit. Sekali lagi, terima kasih Gusti. Awas ya, kali ini bukan waktu yang tepat. Lain kali, aku bakal kembali bikin perhitungan sama kamu. Ya! Ada cara orang untuk menutupi kekalahannya. Padahal sesungguhnya, orang yang tidak pernah mau mengaku kalah, padahal secara terus-menerus dia kalah. Benar. Orang yang selalu takut kalah akan berkali-kali mengalami kekalahan. Dan orang yang selalu ingin menutupi kekalahan, maka orang itu tidak pernah berbenah. Ya, tapi bagaimanapun, aku berterima kasih kepadamu anak muda. Sama-sama. Kalau boleh tahu, siapa nama Paman? Dan kenapa penjahat-penjahat itu ingin mencelakai Paman? Namaku Nalantaka. Orang memanggilku Ki Nalantaka. Ki Nalantaka? Kebetulan sekali.
Temanku ingin bertemu dengan Kinalantaka. Dan kalau Kinalantaka tidak keberatan, saya akan mengajak untuk bertemu dengan dia. Sebagai wujud terima kasihku, aku siap. Terima kasih. Mari Ki. Mari. Kinalantaka, teman saya sudah cukup lama mencari Kinalantaka. Tidak ketemu di mana-mana. Seharusnya dia ada di sini. Kinalantaka, kita tunggu dia di sini saja. Bagaimana kalau kita cari dia? Biar saya yang mencarinya, Ki. Kinalantaka tunggu saja di sini. Baik. Maaf, kalau boleh saya tahu, sebenarnya ada perlu apa Nona datang jauh-jauh dari Cina ke Tanah Jawa? Apa sebaiknya aku menceritakannya kepada Manggala ini? Sepertinya dia memang baik. Tak ada salahnya bila aku bercerita. Maaf apabila pertanyaan saya menyinggung Nona. Saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak tersinggung. Sebenarnya saya datang ke sini untuk mencari Kinalantaka. Kinalantaka? Kebetulan sekali tadi saya barusan saja ketemu dengan Kinalantaka. Tapi tadi kami berpisah di tengah jalan sebelum saya bertemu dengan Nona. Tapi apabila Nona mau, saya bisa mengantarkan Nona ke tempat di mana terakhir saya ketemu dengan Kinalantaka. Bagaimana? Terima kasih Gusti, sudah mau membantu saya. Memang tidak salah. Tanah Jawa terkenal akan keramahannya. Mari. Terakhir saya ketemu dia di sini. Maaf, saya belum bisa membantu Nona. Tidak apa-apa Gusti. Terima kasih Gusti sudah mau membantu saya. Jika memang takdir, kelak pasti saya akan bertemu dengan Kinalantaka. Salah paham. Kenalkan, ini Gusti Nambi Manggala Kerajaan. Gusti, ini Jatinawang kawan saya. Maaf Gusti, aku belum pernah ketemu dengan Gusti. Tidak apa-apa. Siapa orang ini? Kenapa wajahnya tidak asing? Dia mirip sekali dengan Kakang Jawakati. Apa jangan-jangan? Xiaoling, aku bertemu dengan orang yang kamu cari. Kinalantaka? Kau sang gajah mada, tuk satunya. Sang gajah mada, tuk satunya. Sudahlah Bopo. Aku merasakan apa yang sudah kita lakukan itu sia-sia. Lagi pula, untuk apa kita mengejar kitab sakti itu? Kita sudah mempunyai guru yang hebat, Ki Patiraga. Dia satu-satunya harapan kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Mempunyai tujuan yang sama, menghancurkan Majapahit, menyingkirkan keturunan Prabu Kertarajasa, mengalahkan Mada dan para Manggala Majapahit. Sebaiknya kita bergabung dengan Ki Patiraga lagi, Bopo. Kita akan menjadi kuat.
Kamu benar, Gera. Bopo setuju. Sekarang, ayo kita cari Ki Patiraga. Ayo, Bopo. Kapan kita akan sampai ke Kahuripan? Kalau tidak ada halangan, besok kita akan sampai, Pangeran. Semoga tidak ada musuh-musuh Mada yang menghalangi perjalanan kita. Karena aku sudah lelah melakukan perjalanan ini. Sabar. Kita akan segera sampai. Lindungi Pangeran! Lebih menghemat anak buahku. Lagi pula, mereka pasti kewalahan menghadapi musuh seperti ini. Tongkat sakti. Sampai juga di Kahuripan. Aku sengaja datang lebih awal karena posisi rombongan sudah aman. Lagi pula, Kahuripan membutuhkanku untuk mengamankan istana dan untuk mempersiapkan penyambutan mereka. Kapan Pangeran Garbapati sampai di sini ya? Ya, sampai kapan? Kita udah menunggu lama. Terlalu lama di sini. Baik, kita pulang saja. Tenang. Sebentar lagi pangeran sampai di sini. Saya harap kalian bersabar menunggu ya. Baik, Gusti Putri. Pangeran tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Mada. Aku harus menggunakan gada sakti untuk mengusir siluman ini. Hebat sekali gada itu. Semuanya, kita harus tetap waspada walaupun kita sudah mendekati istana Kahuripan. Sebaiknya sekarang kita lanjutkan perjalanan. Baik, Paman. Ada apa denganmu, Jatinawang?
Wajahmu terlihat kesal. Aku hanya merasa risih dengan para manggala istana dan orang-orang sekitar kota raja. Kenapa? Tatapan mata mereka seolah-olah penuh selidik. Aku tak tahu kenapa. Dan sekali-kali mereka memanggilku Jawangkati. Siapa Jawangkati itu sebenarnya? Jawangkati? Kau mengenalnya? Tidak. Tapi aku sering mendengar namanya. Dia seorang panglima hebat dari Majapahit. Panglima Majapahit? Hebat sekali kalau wajahku mirip dengan Panglima Majapahit. Sudahlah, itu tidak penting. Ada hal lain yang lebih penting. Apa? Aku akan mempertemukanmu. Kinalantaka. Kinalantaka? Kamu? Saya Xiaolin. Jauh-jauh menyeberangi samudra untuk meminta maaf dan mengembalikan kitab sakti. Kitab sakti angin. Iya, kitab sakti yang diambil bopoku berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kitab sakti angin kembar. Jika Anda cukup serius, saya akan coba mengobatinya. Jadi kamu tenang aja di sini. Saya akan cari obatnya. Sepertinya ini kitab pusaka yang langka. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kemana perginya tuh orang? Keterlaluan ini. Aku dibohongi. Mudah-mudahan kitab itu tidak digunakan untuk kejahatan. Lupakan aja. Aku tidak mau lagi kitab itu. Tidak bisa, Ki. Saya harus tetap mengembalikan kitab ini kepada Kinalantaka. Sebenarnya aku tidak membutuhkan kitab ini lagi. Ya, tapi kalau kalian mau, bisa kalian pelajari. Tidak bisa, Ki. Karena ini adalah amanah dari bopoku. Tapi kenapa dia kembalikan?
barangkali dia tidak mampu mempelajarinya. Benar, Ki. Untuk mempelajari kitab ini harus 2 orang atau sepasang. Memangnya jurus apa yang ada di kitab itu? Kamu bisa pelajari, ya. Nanti aku akan beri petunjuk. Kau sang gajah mada, untuk satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, untuk satukan Nusantara. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Ada apa, Dinda? Dinda hanya ingin menanyakan, apa sudah ada kabar dari prajurit yang Kanda utus mengenai putra kita Pangeran Garbapati, Kanda? Sejauh ini, belum ada kabar dari mereka. Anabrang juga belum memberi kabar. Apa mereka baik-baik saja, Kanda? Atau... Mata batinku mengatakan, sebentar lagi mereka akan tiba di Kahuripan, Dinda. Semoga saja sudah tidak ada lagi aral yang merintangi perjalanan mereka, Kanda. Aku pun juga berharap demikian. Kenapa wajah orang itu sangat mirip dengan Jawangkati? Pertanda apakah ini? Kakang Nambi. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Kakang sudah kembali. Berita apa yang Kakang dapat di luar sana? Hamba telah menghampiri beberapa desa, Gusti. Dan hamba menjumpai sebuah desa yang telah terpengaruh oleh Kluwi. Kluwi mempengaruhi desa tersebut untuk membuat pemberontakan. Tapi hamba telah menyelesaikannya, Gusti. Bagus, Kakang. Setelah putraku tiba di Kahuripan, kita akan mengadakan pertemuan yang besar untuk membahas persoalan ini demi Majapahit. Sendiko, Gusti Prabu. Dalam kitab itu tertulis, untuk mempelajari ilmu angin kembar, haruslah berpasangan. Karena gerakannya harus kompak, terutama pukulannya harus saling menimpali, harus saling mengisi. Berpasangan? Ya. Tapi kami tidak memiliki pasangan, Ki. Kalian ini cocok, serasi, untuk mempelajari kitab ini. Saya sampai sekarang tidak pernah bisa mempelajari kitab ini karena saya tidak punya pasangan. Lalu, kapan kita bisa mulai, Ki? Kapan kalian sudah siap? Aku akan segera beri petunjuk. Aku siap, Ki. Saya juga sudah siap, Ki. Akhirnya ada 3 orang yang mau mempelajari ilmu angin kembar ini. Kahuripan sudah di depan mata. Saya harus mencari cara supaya Mada dan Lawe segera dipulangkan ke kota raja. Dengan demikian,
akan mengirimkan lumpur hidup untuk menguburmu, Pangeran. Teriaklah Garbapati, menangislah. Tolong paman, aku tidak mau mati. Itu masih belum seberapa dengan luka yang aku alami. Wijaya, ingat, aku akan menghabisi seluruh keturunanmu. Aku harus bertindak. Tidak ada kabar dari Dimas Garbapati. Seharusnya Dimas Garbapati sudah sampai di sini. Aku harus memastikan Dimas baik-baik saja. Paman, tolong siapkan beberapa pendekar dari desa ini. Aku ingin menjemput Dimas Garbapati. Sendika Gusti Putri. Jaga Dewa Batara. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Bagaimana caranya menarik pangeran dari pusaran angin ini? Kemana Mada saat dibutuhkan? Paman cepat, lepaskan aku dari sini. Iya, Pangeran. Mada, apa kamu dengar itu? Iya, Paman. Itu suara Paman Alayun. Kita harus pergi dari sini. Ayo, Pak. Tunggu. Nyun Sewu, ada apa Gusti Putri? Aku mendengar suara pertempuran. Sepertinya itu rombongan Dimas Garbapati. Ayo cepat. Sendika Gusti Putri.
ini sangat kuat. Seperti dikendalikan seseorang. Paman, ayo tarik aku, Paman. Aku tidak mau mati dengan seperti ini. Iya, Pangeran. Pangeran tidak akan mati. Pangeran pasti selamat. Dan kita pasti sampai ke Kahuripan. Kakak, kamu tidak apa-apa. Jangan risaukan aku. Halangi mereka. Aku akan menolong Pangeran. Satu lagi keturunan Kartarajasa muncul. Kartarajasa, sebentar lagi seluruh darah dagingmu akan mati di tanganku. Ayo Mada, gunakan gadamu. Kamu ingin menyelesaikan pertempuran ini. Dan junjunganmu Garbapati akan tewas. Guncangan apa ini? Ini bukan angin biasa. Sadarlah, Mada! Mada, bangun Mada. Mada? Mada tidak apa-apa. Hanya saja tenaga dalamnya terkuras. Wilis, dia dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Sebaiknya urusan dengan Mada aku tunda dulu. Mada.